kepada Bapak Taufik Basari mungkin untuk memberikan tanggapan pertamanya terkait dengan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Kepada Pak Taufik Basari, mungkin waktu dan tempat dipersilakan, waktunya kurang lebih 10 menit ya Pak ya. Nanti bisa diperdalam melalui tanya jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran. Di sini hadir juga Pak Jampidum dan Pak Jampitsus dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung lainnya. Kemudian para pembicara yang tadi sudah menyampaikan materinya dan juga para penanggap serta Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada hari ini mengikuti acara peluncuran terhadap Pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua karena hari ini adalah hari peringatan Perempuan Internasional yang menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita ketika kita membuat suatu aturan undang-undangan yang diharapkan bisa memberikan suatu hal yang positif bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peluncuran peraturan Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ini, yaitu peraturan Kejaksaan tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan, yang menjadi suatu kemajuan bagi perkembangan hukum di Indonesia, termasuk juga perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Saya menilai bahwa pedoman ini merupakan suatu hal yang dahsyat. Ya, saya gunakan istilah dahsyat karena memang luar biasa. Ya, karena pedoman ini disusun berangkat dari fakta, problem-problem yang selama ini menjadi masalah bagi perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum pidana. Dan kemudian pedoman ini mencoba untuk menjawabnya dan mampu juga mengisi kekurangan payung hukum perlindungan yang signifikan, khususnya dalam hal teknis ya, untuk mengimplementasikan undang-undang yang sudah ada. Dan kemudian kekurangan ini coba diisi oleh pedoman kejaksaan yang kita luncurkan pada hari ini. Tapi lebih dahsyat lagi, pedoman ini tidak berbicara semata hanya soal teknis pelaksanaan hukum acara saja, tetapi lebih dari itu, pedoman ini juga memberikan landasan perspektif bagi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam hal menghadapi perkara-perkara di mana ada perempuan dan anak yang menghadapi perkara pidana tersebut. Perspektif ini menjadi hal yang penting yang selama ini selalu dipermasalahkan, ya, selalu hilang, selalu absen dalam penanganan hukum pidana, ya, termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang secara jelas memberikan landasan perspektif itu. Jadi ini luar biasa karena perspektif ini juga termuat di dalam pedoman ini. Nah, pedoman yang dikeluarkan oleh kejaksaan ini menurut saya melengkapi dari pedoman yang sudah ada sebelumnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung juga membuat pedoman yang serupa, ya, tentang bagaimana menjalankan proses persidangan ya terkait dengan perempuan dan anak. Dan pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk membahas ya peluncuran dari pedoman kejaksaan tentang perempuan dan anak ini, tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak ini, yang bisa melengkapi apa yang sudah ada yang dibuat oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017. Nah, saya berharap ketika Mahkamah Agung sudah membuat pedoman seperti ini, kemudian kejaksaan membuat pedoman seperti ini, harapannya tentu pihak kepolisian, pihak Polri juga membuat pedoman yang sama, ya, agar dia menjadi lengkap, ya, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan di persidangan, itu soal bagaimana menangani perkara-perkara yang terkait dengan perempuan dan anak ini, sudah ada pedomannya, dan pedoman itu dilandaskan pada perspektif yang jelas ya terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan perspektif korban dan sebagainya. Nah, nanti di dalam rapat kerja dengan Kapolri tentu hal ini saya akan sampaikan bahwa harapan kita semua agar pihak Polri pun juga bisa melanjutkan ya, supaya
seluruh institusi penegakan hukum termasuk juga peradilan memiliki satu pedoman yang serupa yang bisa saling mengisi satu sama lain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya komitmen negara kita terhadap perlindungan perempuan dan anak itu sudah kita miliki sejak lama. Kita mulailah dari ratifikasi CEDAW, ya, Convention on Elimination Against Discrimination Against Women. Kemudian juga tahun 87. Kemudian juga CRC, Convention on the Right of Child, ya, tahun 90. Dan diikuti juga beberapa undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kemudian ada Undang-Undang KDRT, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang semuanya kita buat sebagai bentuk komitmen negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tapi problemnya adalah ketika undang-undang ini diimplementasikan ya, dalam berbagai bentuknya, maka seringkali kita menghadapi masalah-masalah. Masalah yang terkait dengan penanganan perkara pidana misalnya. Ketika perempuan dan anak ini harus berhadapan dengan hukum, maka seringkali ada diskriminasi, seringkali masih belum berperspektif gender, masih ada hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat korban menjadi trauma dan sebagainya. Nah, ini problem yang coba diisi dan menurut saya upaya dari pihak kejaksaan ini luar biasa ketika mencoba menangkap fakta-fakta itu dan kemudian menuangkannya dalam berbagai poin-poin di dalam pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ini. Nah, ada hal yang ini jangan ditampilkan dulu sebentar. Belum sampai. Oke, kalau gitu balik saya ke balik presentasinya, mohon maaf. Oke, nah saya ingin memberikan satu catatan ya terkait dengan bagaimana kemudian kita coba memadukan dan saling melengkapi apa yang sudah ada yaitu Perma nomor 31 tahun 2017 dengan pedoman nomor 1 tahun 2021 ini. Coba di slide sebelumnya lagi. Terus sejak awal dari tabelnya. Oke, nah jadi ke tabel langsung. Next, oke. Jadi ada beberapa terobosan yang menurut saya menarik dan luar biasa ya. Terobosan yang pertama adalah soal perspektif gender dan perspektif korban yang ada di dalam pedoman nomor 1 tahun 2021 ini. Kemudian ada pemahaman hak asasi manusia yang secara khusus memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kemudian ada juga perintah agar pemeriksaan perkara selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dilakukan tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, kemudian juga tidak menjustifikasi cara hidup dan kesusilaan, termasuk juga pengalaman seksual si korban atau si saksi atau pelaku, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang tidak berhubungan dengan tindak pidana. Kemudian pedoman ini juga memberikan arahan atas relevansi penanganan perkara yang tidak boleh bersifat seksisme atau bersifat adanya diskriminasi gender atau juga latar belakang seksual, dan tidak boleh juga membangun asumsi yang tidak relevan dengan latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu, dan yang selalu seringkali ada dalam penanganan perkara pidana. Nah, pedoman ini juga memberikan panduan dan pemahaman mengenai relasi kuasa. Ini suatu hal yang jarang-jarang ya ada di dalam satu ketentuan teknis seperti ini. Yang ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa juga. Kemudian pedoman ini memberikan pedoman mengenai pendampingan, mengenai pemeriksaan elektronik atau jarak jauh, mengenai keadilan restoratif, ya, termasuk hak atas pemulihan bagi korban,
seperti kompensasi dan restitusi bagi korban, dan juga pidana tambahan berupa konseling, rehabilitasi medis dan psikologis bagi pelaku yang implementasinya selama ini masih tidak jelas dilakukannya seperti apa. Nah, ini terobosan-terobosan yang menurut saya sangat patut untuk diberikan apresiasi. Nah, sekarang saya mau masuk ke perbandingan irisan antara Perma nomor 31 tahun 2017 dengan Pedoman nomor 1 tahun 2021 ini. Ada beberapa hal yang beririsan yang bisa saling melengkapi. Jadi artinya begini, kenapa saya coba tampilkan dalam kesempatan ini sebagai penanggap, supaya pihak kejaksaan pun juga selain berpedoman pada Pedoman nomor 1 tahun 2021 juga bisa memahami substansi dari Perma nomor 31 tahun 2017. Karena apa? Karena ketika nanti dalam proses penuntutan pun juga Perma ini akan berlaku. Sehingga ketika pemahaman terhadap dua ketentuan yang luar biasa ini dimiliki oleh jaksa penuntut umum, maka semakin lengkaplah perspektif dari jaksa penuntut umum ketika melakukan penuntutan dalam proses-proses persidangan. Ya, dari definisi istilah misalnya, kalau di Pedoman nomor 1 tahun 2021 memang teknis dia. Pengertian perempuan seperti apa, pengertian anak, kemudian lingkupnya itu saksi, korban, dan anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya. Nah, kalau di Perma 31 2017 juga diatur soal jenis kelamin, gender, kesalahan gender, analisis gendernya, keadilan gender, stereotype gender, dan seterusnya, relasi kuasa dan seterusnya. Yang beberapa diantaranya juga ada di dalam Pedoman nomor 1 tahun 2021, sehingga ada irisan di situ, semangat yang sama. Kemudian juga tujuannya juga punya irisan. Lalu di pemeriksaan perkara juga ada irisan terkait dengan bagaimana kita menjaga kehormatan dan martabat. Kemudian jangan menjerat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang membuat korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Sudah korban ketika menghadapi proses pidana, malah dia menjadi korban double akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak sensitif terhadap korban. Lanjut. Mohon izin Bang Tobas, kalau boleh dipersingkat pemaparannya, biar nanti bisa diskusi juga. Di dalam irisan antara Perma nomor 31 tahun 2017 dengan Pedoman nomor 1 tahun 2021 yang tidak akan saya uraikan semuanya, tapi nanti mungkin bahan ini bisa dibaca oleh para peserta diskusi ini. Saya akan langsung melompat saja disimpan saja dulu PowerPoint-nya ke bagian yang paling terakhir, yakni catatan mengenai relevansi dari pedoman RUU Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ini dengan apa yang sedang upayakan, yaitu mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ya, ada beberapa hal yang memang saya bisa pahami kesulitan kejaksaan karena masih belum lengkapnya aturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual, ya, yang selama ini menjadi problem dan dalam beberapa hal bisa diisi melalui pedoman ini. Nah, sempitnya aturan mengenai kekerasan seksual yang saat ini di KUHP hanya mencakup soal pencabulan dan pemerkosaan, mengakibatkan ketika menghadapi perkara-perkara yang kompleks terkait dengan kekerasan seksual, itu kejaksaan menghadapi keterbatasan aturan. Oleh karena itulah maka kita berharap dengan adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini dapat lebih melengkapi lagi inisiatif yang sudah dilakukan oleh kejaksaan melalui Pedoman nomor 21 tahun 2021 ini, ya, dengan aturan-aturan payung hukum yang lebih kuat lagi di dalam undang-undang. Dan tentunya Pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ini akan menjadi bahan yang luar biasa, akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita nanti pada saatnya membahas dan menyusun RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, karena beberapa semangat yang ada yang kita coba tuangkan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual tersebut juga sudah dimuat di dalam Pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021. Terakhir, saya benar-benar memberikan apresiasi, salut kepada kejaksaan, dan mari kita mengawal semua agar seluruh jaksa yang menangani perkara pidana yang terkait dengan perempuan dan anak dapat benar-benar melaksanakan pedoman yang telah dikeluarkan oleh pihak kejaksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.